Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi M. Rizky Dwi Cahyo. Ana Tholibatul min Jamiatul Islamiyah Win Raden Fatah Palembang. Kuliatul Adabi wal Alumil Insaniyati. Durasatul Lughatil Arabiyyah wa Adabiha. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan serta rahmat di hari ini. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Tarik Adab Awal Islam. Saya di sini membahas tentang materi tentang Nimazajul Kitab Rosail wal Dawawin, yang artinya contoh atau format penulisan surat resmi. Contoh nomor 1 itu terdapat Kitab Sallallahu Alaihi Wasallam ila kasru abruwiz mulku faris, artinya damai dan berkah besertanya kepada kaisar atau Raja Abruis dari Paris. Wahwa yakul, ia menuliskan, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadir Rasulullah ila Kisra azim Faris. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada Raja yang Agung dari Paris. Salamun ala manittaba'al huda, damai sejahtera bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa rasulihi wa da'uka bidi ayatillahi azza wa jalla. Saya mengundang Anda dengan dakwah Allah yang Maha Esa, karena saya adalah utusan Allah untuk orang-orang semua. Fa inni anna Rasulullahi ilan nasi kafatan diunziru man kana hayya wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin. Karena saya adalah utusan Allah untuk orang semua, untuk yang paling langka dari mereka yang masih hidup dan berkata dengan benar tentang orang-orang yang kafir. Wa aslim taslam fa in abaita fa inna ismal majusi alaik. Salam besertamu, jika kamu menolak, dosa orang Majus ada padamu. Maksud dari surat ke-1 ini, Rasulullah menyampaikan sebuah surat kepada Raja Paris. Ia mengundang sang raja untuk hadir di dakwanya untuk kepentingan seluruh umat yang dipimpinnya itu. Dan jika ia tidak datang ke acara dakwah Rasul ini, niscaya dosa orang Majus itu akan ditanggung oleh sang raja itu. Contoh surat yang kedua, Kitab Sallallahu Alaihi Wasallam ila Harqul Azimul Rum, damai dan berkah besertanya kepada
Hercules yang agung dari Roma. Salamun ala manittaba'al huda. Salam pada orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa inni ad'uka bidu'ail islami aslim taslam. Salam pada orang yang mengikuti petunjuk sampai sekarang. Saya mengundang Anda untuk berdoa kepada Islam, memeluk Islam. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Semoga Allah menggandakan pahala Anda. Ajraka marrataini, menggandakan, memberikan 2 pahala atau menggandakannya. Fa in tawalaita fa innama alaika ismal irisayin. Jika Anda mengambil alih, Anda akan menanggung dosa kaum Aryan. Wa ya ahlil kitabi ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, jelaskan kata yang sama antara kami dan Anda. Alla na'budu ilallahi wa la nusyrika bihi syai'an wa la yatakhizu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maksudnya di sini, wahai ahli kitab, jelaskan kata yang sama antar kami dan Anda, bahwa kami hanya menyembah Tuhan dan tidak menyekutukannya, dan tidak menganggap ada satu sama lain sebagai Tuhan selain Allah. Dan jika mereka berpaling, katakan saya bersaksi bahwa saya Muslim. Maksud dari surat nomor 2 ini, surat yang diutus kepada seorang Raja Hercules dari Roma. Ia diberi undangan untuk memeluk Islam. Jika ia tidak, maksudnya mengambil alih itu, ia tidak datang atau tidak memeluk Islam, ia akan menanggung dosa kaum Aryan. Dan untuk yang wahai ahli kitab, maksudnya itu, bisakah ahli kitab ini menjelaskan antara kata kami dan Anda? Kami hanya menyembah Tuhan dan tidak menyekutukannya. Maksudnya di sini, yang harus disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan yang lainnya. Surat nomor 3, contoh surat nomor 3, Kitab kata Abu Bakar ila muslimin yahadu ila Umar bil khalifah. Abu Bakar menulis kepada umat Islam untuk mempercayakan Umar sebagai khalifah, untuk menggantikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma'ah ahida bihi Abu Bakr khalifatul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhiri ahdihi bid dunya wa awalu ahdihi bil akhirat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, inilah Abu Bakar, Khalifah Nabi Muhammad Rasulullah. Semoga doa dan damai Allah besertanya.
diikrarkan di akhir zamannya di dunia dan di awal pemerintahannya di akhirat. Fil halil lati yu'minu fihal kafir wa yattaqi fihal fajir. Di mana kasus di mana orang kafir percaya dan takut pada orang fasik. Innistakmaltu alaikum Umar bin Khattab fa in barra wa adala fadlika ilmi bihi wa rabbi fihi wa in jara wa baddala fala ilmani bil ghaib. Maksudnya Abu Bakar memakai Umar bin Khattab untuk menyelesaikan atau membenarkan kasus di mana orang kafir percaya dan takut pada orang fasik. Karena Umar bin Khattab itu memiliki kebenaran dan keadilan. Maka itulah kata Abu Bakar itu, pengetahuanku tentang dia dan pendapatku tentang dia. Dan jika dia sedang dalam proses sebaliknya, aku tidak tahu tentang yang ghaib. Al-khairu aradu walikullim ra'i maktasab. Kebaikan yang kuinginkan dan setiap orang memiliki apa yang telah aku peroleh. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalibu yang qalibun. Asy-Sya'run 227. Dan mereka yang telah berbuat salah akan tahu giliran mereka. Penyair 227. Maksud dari surat yang ketiga ini ialah Abu Bakar menulis kepada umat Islam bahwa yang pantas untuk menggantikannya sebagai khalifah selanjutnya ialah Umar bin Khattab, karena ia yakin karena Umar memiliki kebenaran dan keadilan. Karena itu dia memberi kepercayaan penuh pada Umar bin Khattab untuk melanjutkan tugasnya sebagai khalifah selanjutnya. Sementara contoh surat yang keempat itu Kitab Abdul Hamid bin Yahya Al-Kitab ila ahli wa huwa munhazim Muammar ibn Muhammad akhir Khalifah Bani Umayyah. Abdul Al-Hamid bin Yahya Al-Khatib menulis kepada keluarganya, dan dia ditulis oleh Marwan ibnu Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah. Amma ba'du, fa inna allaha ja'ala dunya mahfufatu bil kurahi was sururi. Adapun Tuhan menciptakan dunia yang penuh dengan kebencian dan kesenangan.
wa ja'ala fiha aqsaman muhtalifatan baina ahliha, dan membuat bagian yang berbeda-beda di dalamnya di antara orang-orangnya. Faman darat lahu bihalawatiha, jadi siapapun yang memiliki kemanisan atau keberuntungan, wasa'adahul khuzufiha, dan keberuntungannya yang membantunya di dalamnya, sakana ilaiha wa radiya biha wa aqama 'alaiha, tinggal di dalamnya dan puas dengannya dan tinggal di atasnya. Waman qarasathu bi asfariha, dan yang mencubitnya dengan kukunya, wa adathu bi anyabiha, menggigitnya dengan taringnya, wa tawata'athu bisaqaliha, menginjaknya dengan beratnya, qalaha nafiran anha, menyingkirkannya, wa zammaha saizun 'alaiha, dan menyalahkannya dalam kemarahan. Contoh surat yang keempat ini merupakan surat yang tidak resmi, tapi termasuk ke dalam pembahasan Rasail wa Dawawin karena termasuk contoh surat. Tapi ya, surat ini tidak resmi karena ditujukan kepada keluarganya. Dari contoh keempat surat ini terdapat perbedaan yang tampak kita ketahui, bahwa surat yang resmi biasanya diawali dengan kalimat seperti Bismillahirrahmanirrahim atau Kitab sallallahu alaihi wasallam ila siapa, ila ini, dan di akhirnya bisa terdapat sebuah ajakan atau salam sejahtera bagi yang ingin diundangnya. Sedangkan contoh yang surat keempat itu contoh surat yang tidak resmi. Surat itu ditujukan untuk keluarganya sendiri. Mungkin hanya itu penjelasan dari materi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.